Tuhan, dalam renungan saat teduh hari ini, saya teringat kembali dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini terkesan begitu enaknya saudara, dalam 1 tahun. Berarti dalam tahun itu juga berarti kan gak sampai 1 tahun saudara. Ishak sudah bisa menuai hasil yang 100 kali lipat. Dalam sepanjang sejarah manusia tidak pernah ada perusahaan yang dalam 1 tahun gak sampai itu BEP sampai 100 kali lipat. Tetapi yang dialami oleh Ishak sedemikian rupa powerful, sedemikian rupa terobosan yang amazing terjadi karena cuma satu alasan. Karena dia diberkati oleh Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini kedengarannya simple, enak ya, tidak sampai setahun sudah kelihatan hasil. Tapi Anda bayangkan kalau saudara ada di posisinya Ishak, di mana sekeliling saudara mengalami tanah yang sangat kering, dan Alkitab menuliskan di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1, kekeringan itu sangat panjang karena dalam ayat itu dituliskan long period of drought. Jadi masa kekeringan yang sangat panjang. Kemudian Anda membayangkan Ishak menabur di mana tanah itu sama sekali kering, hampir seperti membatu saudara. Dan tidak ada hujan sama sekali. Saya membayangkan ketika dia menabur gandum, saya percaya itu bibit gandum ya yang dia sebarkan. Saya percaya ketika dia menabur bibit gandum, saudara harus tahu bahwa untuk menuai gandum itu dibutuhkan waktu sekitar 2 bulanan. Nah Anda bayangkan berarti ketika dia menabur pertama kali, 2 bulan kemudian dia tidak melihat hasil. Nah pernahkah Anda membayangkan bahwa posisi kita ada seperti Ishak? Nah ketika 2 bulan dia menabur tidak ada hasil, apa yang akan dia lakukan? Dia akan menabur lagi. 2 bulan kemudian nggak ada hasil lagi. 2 bulan kemudian nggak ada hasil. Anda bayangkan kalau kita ada di posisinya dia. Betapa gampangnya kita tuh akan putus asa. Apabila kita melihat kenyataan fakta di depan mata jelas-jelas tanahnya tuh membatu, keras. Bagaimana mungkin gandum bisa tumbuh? Rumput liar pun itu mungkin jarang sekali yang bisa. Hanya sedikit tertentu yang bisa tumbuh di tanah yang mengeras seperti batu. Anda bayangkan kalau kita jadi Ishak, saya jadi Ishak, saya bisa putus asa saudara. Saya bisa mulai berpikir, saya nggak salah kah ini? Apakah benar suara yang saya dengar? Apakah benar Tuhan memimpin saya seperti ini? Mana hasilnya? Saya tidak melihat titik terang sedikit pun. Saya tidak melihat benih itu tumbuh tunas sedikit pun. Kalau ada tunas, ya paling tidak hati ada rada legalah karena Tuhan memberikan peneguhan. Peneguhan nggak ada, tanda-tanda tidak ada sama sekali. Anda bayangkan. Saudara bicara tentang ketekunan, bicara tentang semangat pantang menyerah, itu tidak mudah. Tetapi kita belajar bahwa setiap 2 bulan dia nabur, saya membayangkan dia nabur, hari ini dia nabur, ditunggu-tunggu 2 bulan, kloter pertama nggak tumbuh. Dia coba lagi di bulan berikutnya, tidak ada tanda-tanda tumbuh tunas. Saya percaya dia tidak nunggu 2 bulan. Mungkin beberapa minggu setelah itu dia lihat kok tidak ada tunas tumbuh, dia coba lagi, nabur lagi kloter kedua, nabur lagi kloter ketiga, nabur lagi kloter keempat. Saya tidak pernah membayangkan berapa kloter yang sudah dia lakukan, berapa tahap penaburan yang sudah dia kerjakan. Alkitab tidak pernah menceritakan itu, Alkitab hanya bilang tidak sampai 1 tahun, jadi dalam tahun itu juga dia udah menuai panenan. Semangat yang dimiliki oleh Ishak yang kita perlu belajar yaitu yang namanya tidak menyerah. Pantang menyerah saudara. Saya ingat sebuah cerita yang dituliskan menjadi kisah nyata. Kalau Anda melihat di toko-toko buku ada banyak buku-buku yang dihasilkan oleh beliau. Namanya Norman Vincent Peale. Buku-bukunya merupakan buku-buku motivasi yang sangat membantu semangat banyak orang dan sangat membangun banyak orang. Saya termasuk salah satu yang sangat diberkati dengan buku-buku yang dituliskan oleh beliau. Dan di salah satu buku yang dituliskan oleh beliau yaitu You Can If You Think You Can, yaitu engkau bisa jika engkau tuh berpikir dan percaya bahwa engkau tuh bisa melakukannya. Saya tuh membaca sebuah cerita mengenai bagaimana kisah hidup dari Norman Vincent Peale sebelum akhirnya dia tuh betul-betul meledak dan dipromosikan menjadi seorang penulis yang bestseller. Beberapa kali dia menulis naskah dan kemudian dia mengirimkan bukan kepada satu publisher, tapi kepada puluhan. Bahkan dari cerita yang saya baca sampai beberapa masuk dalam hitungan ratus publisher. Tidak ada publisher yang menerima,
Tidak ada publisher yang percaya dengan dia punya karangan. Semua publisher menolak. Sampai satu kali ketika Norman Vincent Peale mengarang naskah, dia begitu di titik putus asa, dia robek-robek itu kertas, dia ambil kertas-kertas yang ada, dia sobek-sobek semua. Ada beberapa kertas yang dia tulis, kemudian dia buang lagi. Dan akhirnya begitu emosinya dia, sampai semua naskah yang dia pernah kirimkan ke publisher, dia remas-remas, dia istilahnya dia buang ke tempat sampah. Nah, di situ ceritanya. Istrinya merasa begitu sayang naskah yang sudah lama dia tulis dibuang begitu saja di tempat sampah. Istrinya memungut salah satu naskah yang dia buang di tempat sampah, saudara. Kemudian oleh istrinya diluruskan lagi, ditata yang bagus, kemudian dikirimkan ke satu publisher. Di luar dugaan, setelah sekian lama, setelah sekian ratus publisher, akhirnya ada satu penerbit yang mau menerima dia punya naskah. Kemudian diterbitkanlah. Dan tidak diduga hasilnya meledak, begitu banyak orang sangat menyukai buku karangan Norman Vincent Peale. Bayangkan seandainya hari itu tidak ada istrinya yang mengambil kembali naskah itu, yang tetap pantang menyerah, saudara. Saya tidak membayangkan bahwa Norman Vincent Peale akan jadi seperti hari ini, namanya akan dikenal di kalangan banyak orang sebagai penulis motivasi yang hebat. Apa yang Anda saudara kerjakan hari ini? Mungkin Anda sudah melakukan beberapa kloter seperti yang dilakukan Ishak. Mungkin Anda sudah melakukan beberapa kali seperti yang dilakukan oleh Norman Vincent Peale. Saudara, sebuah kata-kata bijak yang sering kali kita dengar. Orang-orang yang sukses yang ada di dunia maupun orang-orang sukses yang ada di Alkitab, mereka bukan orang yang tidak pernah mengalami kegagalan. Bahkan mereka tercatat mengalami puluhan kali kegagalan. Tetapi bedanya adalah mereka orang-orang yang tidak pernah menyerah. Mereka orang-orang yang tidak pernah menyerah dengan setiap kekalahan dan kegagalan. Hari ini, biarlah renungan ini boleh menjadi pencambuk buat kita. Kalau saudara mulai merasakan putus asa, karena apa yang saudara tabur, Anda tidak melihat titik terang sedikit pun. Anda melihat janji Tuhan tidak ada tanda-tandanya sedikit pun. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, mbok ya dikasih satu peneguhan sedikit biar hati ini rada lega. Mbok ya dikasih kayak ada titik terang sedikit supaya hati ini rada lebih kuat. Kadang-kadang tidak menemukan jawaban sama sekali. Tetapi dalam renungan hari ini, biarlah ini menjadi penyemangat buat kita. Sekalipun kita tidak melihat satu titik terang, sekalipun kita tidak melihat peneguhan sedikit pun, apa yang saudara Anda kerjakan hari ini, belajarlah terus menabur seperti Ishak. Kloter pertama tidak berhasil, kloter kedua tidak berhasil, kloter ketiga tidak berhasil, lanjutkan dengan kloter berikutnya. Sampai kapan, Bu? Sampai berhasil, saudara. Dan saya percaya ketika Ishak panen 100 kali lipat, Anda tahu apa yang terjadi? Saya menduga kenapa bisa panen 100 kali lipat. Karena benih-benih yang tadi ditabur di kloter pertama sampai awal-awal, yang mungkin dia udah pikir udah mandul, dia pikir udah kering, gak mungkin tumbuh, dia pikir udah mati, ternyata bisa tumbuh. Saudara, percayakah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Kadang-kadang apa yang kita kerjakan bertahun-tahun yang lalu, apa yang kita kerjakan lama, yang kita pikir sudah usang, yang kita pikir sudah tidak akan menghasilkan, ternyata di luar dugaan Tuhan bisa sentuh dan sebuah keajaiban terjadi. Bukankah yang dialamin oleh Ishak demikian, saudara? Itu yang menyebabkan panen 100 kali lipat terjadi. Karena dari benih-benih yang di awal-awal itu, saudara, yang dia pikir sedikit ada tertunda rupanya. Pertumbuhannya sedikit rada molor. Yang biasanya 2 bulan mungkin sedikit tertunda. Tetapi kenapa bisa 100 kali lipat? Saya percaya benih-benih awal yang tadinya dipikir mati itu tumbuh semua. Sehingga langsung panenan itu bertubi-tubi banyak. Saudara, jangan kuburkan mimpi saudara. Jangan kuburkan mimpi Anda. Kalau Tuhan sudah kasih sebuah visi, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan menyertai saudara. Satu bagian yang saudara dan saya perlu lakukan adalah jangan pernah kita menyerah. Ingat saudara, orang yang sukses bukan berarti dia tidak menghadapi kegagalan. Tetapi satu hal, mereka tidak pernah menyerah. Don't give up. Let's the time. God bless you.